Oke, kembali lagi kita membahas tentang kemurtadan yang harus terjadi. Tadi kita sudah membahas tentang murtad secara moral, sekarang kita akan membahas murtad secara teologis. Pengkhianatan dan penolakan dari sebagian orang atau semua ajaran asli dari Kristus dan para rasul. Saudara, hari ini banyak pengajar yang sudah tidak menerima seutuhnya dari Alkitab, namun mereka memilah-milah. Bahkan mereka menawarkan keselamatan dan kasih karunia murahan sambil mengabaikan tuntutan Kristus untuk bertobat, memisahkan diri dari percabulan dan setia kepada Allah bersama patokan-patokannya. Dan dikatakan Injil palsu ini akan berpusat kepada keinginan manusia dan kepentingan diri sendiri akan menjadi populer. Karena kita akan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Injil yang seperti ini sangat menjadi idola bagi orang-orang. Saudara sudah melihat hal itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai orang memakai istilah hyper grace yang dimaksudkan tadi, mereka memilah-milah dan tidak mengakui Alkitab 100%, di mana mereka menganut paham unsave always save. Pokoknya saudara yang pernah selamat melakukan apa saja, termasuk menolak Tuhan Yesus atau berbalik dari Tuhan Yesus, dikatakan tetap selamat. Siapa yang tidak mau seperti itu? Orang yang abu-abu, yang tidak karu-karuan, dan orang dunia bukannya menjadi murid malah berkata, ini Injil yang benar. Selama ini kita dibohongi oleh para pendeta, hamba Tuhan atau yang lainnya. Mungkin seperti itu. Menolak doa Bapa kami, bayangkan doanya Tuhan Yesus ditolak, yang mana yang ditolak? Ayat yang berkata, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti dikatakan, itu salah. Sebab Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita yang lama, yang sekarang, dan yang akan datang. Pelajaran dari Tuhan Yesus justru ditolak. Jangan pernah berkata jangan lakukan itu, tetapi lakukan. Ada seorang mantan pembantu dari guru Hyper Grace yang terkenal ini keluar dari sana dan memberitahukan bahwa pengikut Hyper Grace selalu berkata, jangan sampai kamu berbicara, jangan lakukan ini, don't do that. Sebab itu legalism, itu Farisi, itu Taurat, itu tidak benar. Dan yang benar adalah do, dan do. Artinya jangan pernah berkata jangan mencuri, jangan sakiti hati, dan seterusnya. Sebab itu adalah legalism, itu Taurat, dan itu yang membatasi kasih karunia. Yang benar adalah do, dan do. Lakukan saja, kamu tetap selamat. Apakah kita pernah berkata demikian? Tidak. Hari ini adalah seperti zaman Yeremia di mana Yeremia berkata kepada bangsa Israel, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tetapi sebagian nabi-nabi berkata, lakukan. Tidak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Penghukuman tiba. 70 tahun mereka dibuang ke Babel dan nabi-nabi yang menyuruh untuk lakukan saja dihabisi oleh Tuhan. So, keadaan kita hari ini sama seperti itu. Berarti tandanya antikris akan segera datang. Dan gereja-gereja yang seperti itu justru berkembang luar biasa karena pengajaran yang demikian banyak pengikutnya. Maka jangan heran kalau Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika bisa memenangkan pernikahan sama jenis. Bagi mereka itu bukan tabu karena sudah menjadi hal yang biasa. Di dalam 1 Korintus 6 tadi dengan jelas berkata bahwa orang-orang yang seperti itu tempatnya bukan di kerajaan Allah, tetapi di neraka. Saya berdoa agar setiap saudara masuk surga. Waktunya sudah tidak lama lagi. Jangan sampai saudara masuk neraka. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Kengerian neraka yang saudara bayangkan tidak akan sengeri dari kenyataannya. Oke, sahabat yang kasih, yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pujian kembali bersama Fresh on Castor FM. Selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.